Halo pemirsa Sinpo TV, apa kabar? Senang sekali kita bertemu dalam Sinpo Dunia Sepekan, mengisi ruang informasi Anda dengan sejumlah informasi peristiwa unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Bersama saya Dewi Manik dan inilah Sinpo Dunia Sepekan selengkapnya. Ini dia informasi utama kita pemirsa, bagaimana rasanya keliling dunia dalam sehari saja dan hampir 60 negara termasuk Indonesia menggelar open house di gedung kedutaannya di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Suguhan seni, budaya, dan kuliner membuka jendela wawasan dan keunikan masing-masing negara. Wah, seru sekali dan ini dia informasinya. Sekilas, pemandangan ini tampak seperti di Indonesia. Siapa sangka? Ini adalah bagian dari pameran dan pertunjukan yang ditampilkan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI untuk program World Embassy Tour Passport DC. Acara tahunan kota Washington DC ini memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengunjungi kedutaan-kedutaan besar berbagai negara dan mengenal lebih jauh budaya mereka. Tahun ini, ada 5.200 pengunjung dari berbagai daerah di Amerika yang datang ke KBRI untuk menikmati berbagai aktivitas. Mulai dari penampilan tari daerah, pencaksilat, tutorial membatik, hingga suguhan penganan khas Indonesia. Indonesia kan belum begitu terkenal di Amerika Serikat gitu ya. Tidak seperti mungkin Korea, Jepang, atau bahkan Singapura lah gitu ya. Jadi dengan cara seperti ini, membuka pintu kita untuk orang-orang Amerika Serikat, mereka bisa lebih kenal dengan kita, lebih sayang dan lebih cinta dengan kita. Dan pada akhirnya nanti mereka akan datang berkunjung ke Indonesia, atau beli produk Indonesia, atau beli jasa Indonesia. Oh, it's a wonderful country and it's a little easier than flying 20 hours. It'd be nice to fly 20 hours, but if you don't have the time, it's just as easy to come here and see all the cultural richness, the fabric of the country and the people of the country, and we get to make crafts. So crafts and food are a very good combination, very fulfilling on both levels. So it's a lot of fun. The people are just amazing. Di samping budaya, satu daya tarik bagi pengunjung adalah gedung bersejarah KBRI yang berusia lebih dari 150 tahun. No, this is actually the first one that we're visiting, so it's beautiful inside. We were like stunned when we came inside. And so like all the statues in the lobby was amazing. There was a lot of history and just like the different stations with many different instruments and like clothing, things like that. It was great to learn about. Selain Indonesia, salah satu negara yang antrean pengunjungnya mengular adalah Korea Selatan. Negara itu dikenal dengan ekspor budaya populernya yang masif 1 dekade terakhir. People love the variety of Korean culture, but the most popular one is the K-pop contest, which is doing right now. So people love to watch it. The K-pop fans dancing and singing. Super fun, really long lines. Yeah, good music, good food. I think it's been pretty amazing. Yeah, it's been really fun. We've been to a lot of countries, but not South Korea and Japan yet. They're on our list. I like K-drama. Program World Embassy Tour adalah bagian dari acara Passport DC yang digelar oleh Events DC, otoritas resmi yang menggelar konvensi serta acara olahraga dan hiburan di ibu kota Amerika. Passport DC menarik hampir 27.000 pengunjung. Misinya adalah memperkenalkan budaya-budaya di kota yang disebut sebagai melting pot atau tempat membaurnya berbagai kelompok dan suku bangsa untuk mempromosikan keragaman dan toleransi. Dari Washington DC, tim VOA. Informasi berikut ini, latihan gabungan antara militer Indonesia dan Amerika Serikat kembali digelar di Lampung. Sejumlah skenario perang dipelajari dan dipraktikkan dalam latihan selama seminggu ini. Pengamat menilai hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat akan bergantung pada prioritas pemerintahan Presiden Indonesia selanjutnya. Kelompok Patikan untuk musang-musang sudah terlihat di bibir pantai. Skenario perang dan kemampuan bertahan hidup dipraktikkan dalam latihan bilateral antara TNI Angkatan Laut dan United States Seventh Fleet, melibatkan juga Korps Marinir kedua negara. Mereka berlatih berbagai macam materi terkait dengan profesionalisme prajurit seperti menembak, kemudian patroli, pertempuran kota, juga melaksanakan latihan bersama staf untuk membuat
produk operasi pertahanan pantai secara bersama-sama. Sedikitnya 1.300-an prajurit dari kedua negara ikut dalam latihan bersama Cooperation Afloat Readiness and Training atau CARAT 2024 di Lampung. The goal behind it is to grow those bonds and relationships. When you start a meeting with the Indonesian staff and the U.S. staff, usually they start on either side of the room. There's one tribe and there's another tribe. And the goal in these exercises is for everyone to intermix. TNI menepis latihan gabungan ini sebagai upaya mengantisipasi tensi di Laut Cina Selatan. Latihan ini sangat penting untuk pertama meningkatkan profesionalisme. Jadi tidak ada hubungannya dengan Laut Cina Selatan. Kemudian hubungan antara Indonesia dengan Amerika yang sudah berlangsung lama, sekitar 30 tahun latihan CARAT ini tentu akan ditingkatkan semakin ke depan, semakin baik. Latihan CARAT 2024 dilaksanakan pada 12 hingga 20 Mei 2024. Sejak tahun 2021 hingga 2023, Amerika Serikat tercatat melakukan 525 latihan militer gabungan dengan negara-negara di Asia Tenggara, menurut Lowy Institute. Ini membuat Amerika Serikat menjadi negara yang paling banyak melakukan latihan militer dengan negara-negara di kawasan, diikuti oleh Jepang, Australia, India, dan Tiongkok. Meski Tiongkok punya peran signifikan dalam ekonomi kawasan, negara-negara Asia Tenggara lebih merapat ke Amerika Serikat dalam isu keamanan, menurut analis. China does feel that it needs to have defense cooperation, defense diplomacy as part of that overall picture. And they're making some attempts to do it. But the reality is that countries looking to develop their militaries, professionalization, interoperability, they're looking to the United States. They're looking to their own immediate neighborhood. They're looking to Japan and Australia much more than they are as it relates to China. Analis lain melihat hubungan pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat akan bergantung pada fokus kebijakan Presiden terpilih baru Prabowo Subianto. Bisa jadi ke depan memang fokusnya tidak lagi di infrastruktur tetapi di modernisasi alutsista. Indonesia memang agak sedikit terlambat dengan modernisasi alutsista ini, sebetulnya agak sedikit molor dari deadline awal. Kalau kemudian modernisasi alutsista yang menjadi fokus dari Pak Prabowo, ini yang akan menjadi salah satu turning point. Tapi kita perlu melihat dalam 1-2 tahun pertama sebetulnya di pemerintahan Pak Prabowo. Tahun 2024 juga menandai 75 tahun kerjasama diplomatik Indonesia dengan Amerika Serikat yang terjalin sejak 1949. Demikian laporan tim VOA. Dalam waktu dekat, kota New York akan menjadi kota pertama di Amerika Serikat yang akan menerapkan tarif kendaraan untuk memasuki kawasan Manhattan yang terkenal padat. Namun langkah ini dikritisi oleh komunitas penyandang disabilitas yang menganggap tarif kendaraan akan membuat mobilisasi mereka tidak hanya sulit, tapi juga mahal. Warga New York, Jean Ryan, menggunakan kursi roda dan bergantung pada tumpangan mobil dan keluarga, teman, dan layanan kendaraan seperti ini untuk berpergian. I've been diagnosed with spinal stenosis. I don't want anything to stop me. I want to go. Ia sering pergi ke Manhattan untuk bekerja, sebuah kawasan yang tidak lama lagi akan terapkan tarif kendaraan untuk mengurai kemacetan. Tarifnya berbeda-beda. Kendaraan biasa tarifnya $15 Amerika Serikat atau sekitar Rp240.000 untuk 1 hari. Taksi biasa dan taksi online dikenai $2,5 Amerika atau sekitar 40.000 per pesanan. Komunitas warga dengan disabilitas yang sudah sering kesulitan berpergian dengan fasilitas kendaraan umum menilai kebijakan ini akan semakin mengekang mereka. So congestion pricing could hurt people with disabilities. We just don't know what the final decision will be and how much the money will be and who will be able to get an exemption. Pemerintah kota New York telah membuat beberapa pengecualian bagi penyandang disabilitas. Namun, hanya berlaku bagi kendaraan yang terdaftar atas nama mereka atau layanan transportasi resmi bagi difabel. Pemirsa, kawasan Manhattan di New York City ini kurang lebih serupa dengan kondisi di Jakarta yang kelak direncanakan akan dikenakan ERP alias Electronic Road Pricing, di mana memang Manhattan ini menjadi lokasi sejumlah lokasi-lokasi strategis dan ikonik seperti Empire State Building dan juga Times Square. Rencananya penerapan tarif ini akan dimulai pada 30 Juni mendatang. Pendapatan dari kebijakan ini sebagian besar akan dialokasikan untuk pembenahan transportasi umum seperti kereta bawah tanah di New York. Sharon McLennan-Wire yang sering mengandalkan taksi dan taksi online merasa terbelah dengan kebijakan ini. The positive of congestion pricing is that
the MTA has said that whatever funding they get from congestion pricing will help our global settlement to ensure by 2055 that every single subway station in the whole system would have an accessible elevator. This helps many, many people, including people with disabilities. Para pendukung kebijakan mengatakan tarif kendaraan tidak hanya akan mengurangi kemacetan lalu lintas, tapi juga menghasilkan pendapatan tahunan sekitar 1 miliar dolar Amerika atau sekitar 16,2 triliun rupiah bagi transportasi umum yang mampu mengangkut 4 juta penumpang pada hari kerja. That's a lot of money for New York City Transit. New York City Transit is underfunded and has been for many decades, and so there's a gigantic backlog of projects that need to be done. Jika rencana ini terlaksana, kota New York akan bergabung dengan beberapa kota lain di dunia, termasuk London, Stockholm, Milan, dan Singapura yang dianggap mempelopori skema mitigasi kemacetan pertama pada tahun 1975. Dari New York dan Washington DC, Randy Wicaksana, Valdia Baraputri, dan tim VOA. Dan informasi berikutnya, pemirsa, Zimbabwe merupakan mengubah tempat pembuangan sampah terbesar ini di Harare menjadi sumber biogas untuk menghasilkan listrik. Hal ini disambut oleh warga karena proyek ini menciptakan lapangan kerja dan mengurangi masalah kelangkaan listrik. Namun sebagian warga memandang hal ini menguras pajak. Beberapa bulan lalu, tempat pembuangan sampah ini sangat merusak pemandangan dan mengeluarkan bau busuk di udara. Tapi kini tidak lagi. Perusahaan lokal bernama Geo Pomona Waste Management mencoba mengubah tempat ini menjadi sumber biogas dan listrik. Sejumlah warga dari kota terdekat ikut menjadi pekerja untuk membangun proyek ini. Project ino iri kundibatsira zvikuru nekuti semugari wemunyika ino yeZimbabwe ndiri kukwanisawo kuti ndiwane basa, ndiri kushanda, ndiri kukwanisawo kuchengeta mhuri yangu kuburikidza neproject inoyi. Proyek ini akan memanfaatkan mesin pengolah untuk mengambil sampah organik dan mengubahnya menjadi biogas yang kemudian digunakan untuk menghasilkan listrik. Menurut perusahaan Landforce Energy, biogas punya banyak manfaat tapi memerlukan investasi cukup besar. Biogas is that it's a renewable energy source. Also, you can do many things like cooking, brooder heating, as well as harvesting an organic fertilizer, which then replaces the use of chemical fertilizers. The disadvantages, the initial investment costs, and also the need for continuous monitoring and maintenance of the digesters. Menurut salah seorang insinyur energi limbah di Geo Pomona Waste Management, proyek ini akan bisa menyelesaikan masalah tempat pembuangan sampah raksasa di Harare yang menjadi penyebar penyakit. After that, we drill biogas wells, which will extract biogas from the waste, organic waste, which was underneath, which degrades and produces biogas. Then after that, we generate with the new waste, we generate 16 to 22 megawatts of electricity through the incineration process, whereby we have to burn the waste in a combustion chamber. Tapi Direktur Harare Residents Trust mengatakan proyek yang didukung pemerintah ini merupakan eksploitasi yang tidak berkelanjutan terhadap para pembayar pajak di Harare. Karena menurutnya perusahaan ini mengenakan biaya tambahan untuk pengambilan sampah. We have added an addendum that is requesting the city of Harare to pay an additional $124 per ton of garbage collected. So this will be exploitative to the city of Harare as it amounts to around $3 million per month, and the ratepayers cannot afford that. Bagaimanapun, ibu kota Zimbabwe ini tampaknya akan memiliki pembangkit listrik tenaga biogas dalam beberapa bulan mendatang. Karena sebagian warga berharap jumlah yang mendukung akan lebih besar dibanding yang menolak proyek ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinfo Dunia Sepekan. Pemirsa, kita lanjut informasi berikut ini. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat yang dikuasai Partai Republik meloloskan RUU yang mendesak pemerintahan Presiden Joe Biden melanjutkan pengiriman senjata ke Israel pekan sebelumnya. Biden juga menangguhkan pengiriman bom ke Israel untuk memastikan adanya perubahan strategi serangan Israel dalam perang yang telah berlangsung selama 7 bulan ini. Israel semakin intens menembaki wilayah utara Gaza.
Pekan lalu di saat perdebatan tentang bantuan AS untuk Israel makin memanas di Kongres AS, DPR AS meloloskan RUU yang mendesak Presiden Joe Biden untuk melanjutkan pengiriman bantuan militer ke Israel setelah penangguhan selama sepekan. Ketua DPR AS menyebut penangguhan ini sebagai pertanda pemerintahan Biden menarik dukungannya untuk Israel. His actions are doing exactly the opposite. This is a catastrophic decision with global implications. It is obviously being done as a political calculation. Gedung Putih mengesahkan transfer senjata senilai $1 miliar pekan lalu dan menegaskan penundaan pengiriman senjata tidak mengubah aliansi AS dengan Israel. The president believed, obviously, the commitment, and we do as well, to Israel's security is ironclad, and we want to make sure that they have what they need, Israel has what they need to defend themselves against their enemies, including Hamas. Penundaan pengiriman senjata ke Israel yang dilakukan oleh pemerintahan Biden meliputi penjualan 3.500 bom dengan berat antara 1/4 hingga 1 ton. Penundaan sementara yang dilakukan Gedung Putih didasarkan atas kekhawatiran akan semakin banyaknya korban yang berjatuhan jika Israel melakukan invasi skala besar ke Rafah yang merupakan tempat pengungsian warga Palestina saat ini. Sejumlah Dewan Rakyat Partai Demokrat, partai pendukung Biden, mengkhawatirkan dukungan AS terhadap Israel. Prime Minister Netanyahu has ruined the world's support. He's done so by not focusing on the hostages, but by allowing his military to bomb hospitals, ambulance convoys, people's homes, to take out journalists, aid workers, including Americans. The moral compass does not bend in favor of one nation regardless of what it does. Pemerintahan AS kerap berupaya untuk menyeimbangkan dukungan terhadap demokrasi Israel dan pertanggungjawaban atas tindakannya, menurut pemerhati sejarah AS. It's not as though the U.S. has never put any strings on the kinds of support we have given to Israel through the 50s, 60s, 70s, 80s, and up till now. So presidents like Eisenhower and Ford and Reagan, Republicans particularly, have had to go back to Israel to say, we're not pleased with what we see you're doing in the Middle East. Meski lolos DPR yang dikendalikan Partai Republik, kecil kemungkinan RUU ini akan disetujui Senat yang mayoritas anggotanya dari Partai Demokrat. The United States should not take part in an assault on Rafah that is going to result in thousands of innocent civilians being killed and worsen the humanitarian nightmare that exists inside Gaza. That is a moral and strategic disaster for both the United States and Israel. Kamis lalu, AS umumkan telah selesai membangun dermaga lepas pantai untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan penting bagi warga sipil Palestina. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pembangkit listrik tenaga air dipandang sebagai bagian dari energi hijau yang bisa menggantikan peran energi minyak dan gas. Karena itu, Uni Eropa ikut membantu mendanai pembangunan bendungan raksasa di Kamerun yang bisa menghasilkan listrik bagi 6 juta warga di negara tersebut. Pembangunan bendungan pusat listrik tenaga air raksasa di Kamerun ini diharapkan membantu menyelesaikan masalah kurangnya pasokan listrik di negara itu. Karena menurut data International Finance Corporation, hanya 60% warga Kamerun yang mendapat aliran listrik. Saat selesai nanti, bendungan Nachtigal bisa memasok listrik 420 megawatt bagi Kamerun. Nous avons un niveau de progression qui est satisfaisant de 60%. L'ouvrage qui comporte 7 machines qui devraient entrer en production au plus tard à la fin de l'année, devraient en principe entrer en production en septembre 2023. Bendungan Nachtigal nantinya akan menyediakan listrik bagi rumah tangga di setidaknya 7 dari 10 wilayah Kamerun. Ini adalah proyek besar yang mempekerjakan hampir 1.500 pekerja. Sur un barrage qui fait 1450 mètres de long de rive gauche en rive droite, nous sommes rendus maintenant à peu près 1000 mètres. Le canal qui fait 3003 long, tout ce qui est travaux de terrassement est terminé. Setelah unit dan turbin dipasang, pengujian dijadwalkan pada Juni 2023 dan uji kekuatan bendungan pada 2024. Kamerun dan Bank Nasional serta Internasional menjadi pemegang saham proyek ini. Bank Investasi Eropa yang adalah pelopor pembiayaan energi terbarukan di dunia menyuntikkan dana 50 juta euro bagi proyek pembangunan bendungan ini.
This project in Nachtigal will provide 6 million people, Cameroonians, with renewable energy for decades to come. And that, I think, is very, very important. As the European Union's Climate Bank, we are happy to be partners with Cameroonian authorities in this important project. Proyek ini juga menerima dukungan keuangan dari Uni Eropa sebagai bagian dari inisiatif energi hijau. C'est évidemment un plaisir de voir comment vous exploitez cette ressource naturelle incroyable qui va vous donner un avantage compétitif dans la sous-région et sur le continent. Kamerun memiliki lebih banyak potensi energi hidroelektrik dan menurut perkiraan International Finance Corporation, negara ini juga punya potensi tenaga air yang adalah terbesar ketiga di benua Afrika. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan informasi berikut ini pemirsa, kawasan Afrika bagian timur, sebuah perusahaan di Kenya mendayagunakan ampas tebu untuk membuat produk kemasan wadah makanan yang mudah terurai. Perusahaan ini berharap upaya mereka bisa membantu menekan polusi plastik karena data menunjukkan sekitar 30% produksi plastik dunia digunakan untuk pengemasan. Di sebuah kawasan industri di pinggiran kota Thika, Kenya Tengah, Anita Shah mengawasi pembuatan wadah kemasan makanan yang mudah terurai. Anita mengaku frustrasi dengan banyaknya plastik kemasan yang ia lihat setiap kali berbelanja di supermarket. Tahun 2011, Anita yang adalah ekonom pembangunan ini meninggalkan karir internasionalnya selama 2 dekade dan pulang untuk mendirikan Green Stem Products, perusahaan yang membuat produk kemasan kompos yang bebas bahan kimia beracun dari limbah pertanian. Menurut Anita, ia ingin melindungi lingkungan dan memerangi perubahan iklim. Essentially, we want to do is eliminate plastic from the food system where possible, so that the question of production of plastics and the fossil fuels used in the production of plastics and the CO2 emissions that result from the manufacturing process of plastic and the burning of it and disposal in landfill is eliminated. Perusahaan ini menggunakan limbah tebu, yakni ampas tebu sebagai bahan baku, tapi mengatakan produk sampingan tanaman lainnya juga dapat digunakan. Ampas tebu yang dihaluskan menjadi bubur, kemudian dipres menjadi bentuk yang diinginkan sebelum dipangkas dan disemprot dengan pelarut berbasis bio yang kedap air, kemudian dikeringkan. Hasilnya adalah beragam wadah kemasan yang dapat terurai secara hayati. Dan menurut David Wangi, seorang operator mesin di Green Stem Products, ini adalah alternatif yang baik bagi plastik. Even in my home right now, I don't like plastic because when you follow up with the plastic, what you get after disposing this plastic to the environment, it's not good. Yeah, but what we are making now, even if we just grow it to the farm, it will lot after some months. Menurut PBB, dunia memproduksi sekitar 430 juta ton plastik setiap tahun, tapi kurang dari 9% yang didaur ulang. Negara-negara Afrika sangat rentan terhadap dampak negatif polusi plastik karena sektor daur ulang di benua ini baru dimulai. Menurut para ahli, inovator seperti Green Stem dapat memainkan peran penting di masa depan. Innovation and technology-led innovation is really, I would say, the main thing to unlock how the 21st century will disrupt the 20th century businesses and end up with a much cleaner planet and even more jobs as well. Green Stem mengatakan saat ini mereka memproduksi 100.000 lembar produk kemasan per bulan dan sedang memasang mesin baru yang akan meningkatkan jumlah produksi menjadi 2,4 juta lembar per bulan. Menurut Anita, harga produk Green Stem sedikit lebih mahal dibanding alternatif plastik. Tapi itu hanya sekitar 50% dibandingkan dengan harga produk serupa versi impor. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia Sepekan Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Saya Dewi Manik dan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.